Halo semuanya, kenalin nama aku Ahmad Rahmadi Patra dari UKM Robotika ITS. Di sini kita akan pelajari mengenai 3 materi. Yang pertama, basic soldering. Yang kedua, merangkai di breadboard. Yang ketiga, soldering di PCB. Sebelum masuk ke tutorial soldering, kita harus tahu alat-alat apa saja yang kita butuhkan dalam menyolder. Yang pertama, ada solder. Ini adalah solder. Solder ini berguna untuk memanaskan timah yang akan kita gunakan. Tapi hati-hati ya, solder ini sangat panas. Suhunya mencapai 300 sampai 400 derajat Celcius. Lalu yang kedua, kita membutuhkan timah. Timah ini untuk menyolder. Timah yang kita gunakan untuk tutorial kali ini adalah timah dengan spesifikasi 4060. Yang ketiga, kita membutuhkan brush atau tip cleaner. Brush ini bertujuan untuk membersihkan ujung solder dari sisa-sisa timah yang kita gunakan. Lalu yang terakhir, kita juga membutuhkan solder sucker. Sesuai namanya, solder sucker ini untuk menyedot dan membersihkan sisa-sisa timah yang kita rasa kurang rapi atau kurang bersih, dan kita akan memperbaikinya. Lalu yang terakhir, kita membutuhkan komponen. Komponen ini adalah komponen yang akan kita solder pada papan PCB. Untuk pemula dalam menyolder komponen, tidak baik untuk menyolder langsung di PCB tanpa persiapan apa-apa. Nah, maka dari itu kita harus membuat prototipe komponen menggunakan breadboard. Benda kotak kecil ini namanya breadboard. Breadboard adalah tempat untuk membuat prototipe rangkaian dengan menggunakan komponen-komponen elektrikal tanpa harus menyolder terlebih dahulu. Breadboard secara umum terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah bagian ini. Bagian ini arus atau listrik dia berjalan secara horizontal, plus ke plus, minus ke minus. Tapi tanda ini hanya sebagai patokan umum saja. Lalu yang kedua ada bagian ini. Bagian ini terdapat 5 lubang A, B, C, D, E yang berdekatan satu sama lain, dan arus atau listrik bergerak secara vertikal. Lalu yang ketiga ada bagian pembatas ini. Pembatas ini bertujuan untuk membatasi sisi kanan dan sisi kiri. Nah, nanti dalam merangkai komponen, biasanya kita merangkai pada bagian 2 sebelah kanan dan bagian 2 sebelah kiri. Lalu kita juga menggunakan bagian 1 dan bagian sebelah sini untuk menyuplai komponen sehingga semuanya bisa berjalan dengan aktif. Dalam menggunakan breadboard ada aturannya, yakni sebagai berikut. Bagian pertama yang horizontal ini umumnya digunakan sebagai ground dan power berupa sumber listrik atau baterai. Lalu bagian yang kedua, bagian paling besar ini adalah tempat untuk merangkai dan meletakkan semua komponen utama. Nantinya semua komponen utama atau rangkaian kita akan dipower atau disuplai listriknya dari bagian pertama atau bagian horizontal ini. Nanti akan terdapat jumper. Oh iya, dan satu lagi, pada bagian pertama ini atau bagian horizontal ini, dalam beberapa kasus dia terpisah menjadi 2 bagian, bagian kanan dan bagian kiri. Jadi kalian sebelum memulai harus mengecek terlebih dahulu ya, apakah bagian pertama ini terpisah atau tergabung seperti video ini. Untuk menggunakan breadboard, setidaknya kita membutuhkan 2 macam komponen. Yang pertama adalah komponen utama yang nanti akan dirangkai, lalu yang kedua adalah jumper. Jumper ini digunakan untuk menghubungkan semua komponen. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat rangkaian paling sederhana, yakni dengan membutuhkan 2 LED merah dan biru, lalu 2 resistor sebagai pengaman LED agar tidak cepat rusak. Lalu kita juga membutuhkan jumper untuk menghubungkan semua komponen ini. Langsung saja kita membuat rangkaiannya ya. Dalam LED terdapat 2 kaki. Yang pertama kaki yang panjang dan kaki yang pendek. Kaki yang panjang ini
biasanya sebagai bagian positif. Jangan terbalik, karena jika terbalik komponen tidak akan menyala. Seperti yang aku bilang tadi, bagian kedua ini listrik mengalir secara vertikal. Jadi jika kalian menaruh komponen secara demikian, maka dia tidak akan bisa menyala. Kenapa? Karena arusnya searah, sedangkan suatu komponen membutuhkan power dan ground. Maka dari itu, rangkaian yang benar adalah diletakkan dengan demikian. Ini tampak samping, tampak atas. Lalu selanjutnya kita akan menghubungkan resistor sebagai pengaman dari LED yang sudah kita masukkan tadi. Pastikan kalian menempatkan resistor searah dan satu garis dengan kaki LED yang sudah kalian tempatkan, seperti ini. Saya meletakkan di sini, maka resistornya juga di sini. Lalu dari resistor ini akan masuk ke bagian pertama tadi. Untuk resistor pertama demikian, begitu juga untuk resistor kedua. Resistor kedua kita letakkan sejajar dengan kaki LED biru, seperti begini. Lalu jika sudah, kita akan menghubungkan jumper. Jumper ini dia sebagai jembatan, sesuai namanya dengan jumper. Kita akan menghubungkan ke bagian sisi satu. Lalu juga kita akan menggunakan jumper yang kedua, yakni jumper oranye, untuk menghubungkan kaki LED yang satunya, seperti begini. Jika sudah begini, 90% rangkaian kalian sudah selesai, dan kita tinggal membutuhkan bagian terakhir, yaitu jumper untuk power dan jumper untuk ground. Kita akan mengambil dari ujung pada bagian satu, sesuai tadi aku bilang, karena bagian satu ini arus mengalir secara horizontal, maka di ujung ini kita akan hubungkan dengan listrik dan semuanya akan menyala. Untuk tutorial menyolder, kita akan menyolder menggunakan 5 komponen. Yang pertama adalah microcontroller, yang kedua adalah relay, yang ketiga adalah pin header, yang keempat adalah sensor ultrasonic, dan yang terakhir adalah fuse. Semua komponen ini nanti akan disolder pada papan PCB berikut, tentunya menggunakan timah yang telah aku jelaskan tadi dengan spek 4060. Semua komponen tadi akan dirangkai pada PCB ini sesuai lubang-lubang yang ada pada PCB ini. Jika kalian bingung, kalian bisa melihat langsung bagian bawahnya atau jalur-jalur timahnya. Yang paling jelas, biasanya yang paling umum nampak adalah pada bagian microcontroller, karena kakinya ada banyak dan sudah jelas seperti demikian. Lalu selanjutnya paling jelas juga biasanya ada relay, lalu ada tempat untuk sensor seperti begini, dan yang terakhir ada tempat untuk fuse. Nah, nantinya semua komponen akan disolder dengan posisi seperti berikut ini. Nanti soldernya akan solder dari bawah, bagian bawah ini akan kita solder nantinya. Lalu ada beberapa tips dalam menyolder. Yang pertama, diusahakan untuk menyolder sensor atau bagian-bagian yang sekiranya akan mudah untuk digantikan, itu kakinya di solder menggunakan pin header saja, karena untuk memudahkan penggantian komponen seperti sensor ini, juga ESP ini. Lalu
sebelum menyolder kalian harus cek juga kaki-kakinya. Umumnya pada bagian relay ini kakinya dia tidak bisa langsung disolder karena kakinya memiliki kelebihan ekstra pin-pin sehingga dia tidak duduk dengan optimal pada papan PCB. Maka dari itu kita harus membersihkannya terlebih dahulu menggunakan tang gunting kecil ini. Kalian bisa menggunakan tang kecil ini atau gunting di rumah kalian. Begini, potong-potong saja kaki-kakinya yang tidak kalian gunakan dan tidak memiliki lubang di PCB-nya. Setelah bersih semua, nanti kalian bisa langsung menyolder. Di sini aku akan membersihkan terlebih dahulu ya. Akan memotong-motong semua kaki yang tidak aku gunakan. Dan memang tidak ada lubangnya di PCB. Setelah selesai membereskan dan merapikan semua kaki yang tidak digunakan pada relay ini, selanjutnya kita bisa langsung saja menyolder relay ini pada papan PCB kita. Nah, setelah itu kita bisa langsung saja solder. Untuk memudahkan proses penyolderan, kalian bisa menyolder komponen satu persatu. Yang pertama, kita akan menyolder fuse dulu, karena fuse ini bagian paling besar dan paling mudah. Maka komponen yang tidak akan solder bisa dilepaskan terlebih dahulu, seperti berikut. Di bawah PCB-nya akan terdapat kaki dari fuse yang bisa kalian solder. Dua kaki ini kalian bisa langsung solder saja menggunakan solder yang telah kalian panaskan sebelumnya. Untuk cara menyoldernya, kalian bisa letakkan PCB dan komponennya di bawah, atau jika kalian bisa menggunakan capitan untuk menahan PCB dan komponennya. Untuk case kali ini, karena saya tidak menggunakan capitan, maka akan saya taruh di bawah. Yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah suhu dari solder ini. Rasakan menggunakan tangan kalian atau kulit kalian langsung. Pastikan sudah cukup panas. Untuk mengetesnya, kalian bisa langsung saja menggunakan timahnya seperti ini. Lelehkan timahnya ke ujung solder ini. Jika timah sudah mudah leleh, maka berarti solder sudah siap digunakan. Seperti berikut. Solder ini sudah siap digunakan. Lalu jika kalian merasa solder kalian kotor dan perlu membersihkannya, maka kalian bisa menggunakan brush yang tadi dengan cara ditekan-tekan saja, maka dia akan membersihkan dirinya sendiri. Dan kalian bisa ulangi melakukan demikian begini. Ada beberapa tips yang mungkin akan sangat berguna. Yang pertama, pastikan ujungnya sudah bersih. Lalu yang kedua, pastikan posisi kalian sudah nyaman dan siap digunakan. Lalu untuk cara menyolder kaki pinnya ini, kalian bisa panaskan dulu pinnya, pin kaki komponen yang akan kalian solder. Lalu dekatkan timahnya dan timah tersebut akan meleleh dengan sendirinya. Untuk kaki pertama sudah selesai, lalu selanjutnya ke kaki berikutnya. Pastikan lelehan
timah yang kalian gunakan dalam menyolder itu sudah cukup, karena jika berlebih maka hasil solderan akan kurang rapi dan terkesan berantakan. Ingat, kalian bisa langsung melelehkan timahnya pada ujung solder atau menempelkan ujung soldernya pada kaki pin, lalu melelehkan timah melalui kaki komponen tersebut. Kalian bisa merapikan lehan timahnya menggunakan ujung solder yang sudah panas. Jika sudah selesai, kalian bisa menaruh soldernya ke tempat holdernya yang telah kalian gunakan seperti ini. Pastikan posisinya jauh dari tempat dan tangan kalian agar tidak melukai diri kalian sendiri. Nah, untuk hasil solder yang baik itu timah lelehnya atau timahnya akan membentuk seperti gunung kecil dan mengelilingi pin komponen kalian seperti ini. Dan pastikan bahwa hasilnya sudah kuat. Jika sudah kuat dan hasilnya menggunung seperti ini, maka komponen pertama sudah dapat dikatakan selesai. Langsung saja kita masuk ke komponen selanjutnya. Kali ini saya akan menyolder terlebih dahulu untuk bagian sensor yang menggunakan pin header atau kaki pin seperti berikut. Untuk memudahkan seperti biasa, kalian bisa lepaskan dulu pin headernya, taruh di bawah, dan pastikan ujung-ujung soldernya, ujung-ujung kakinya timbul pada bagian sisi lainnya. Untuk memudahkan, kalian bisa menggunakan apa saja sebagai tatakan supaya kaki pinnya muncul ya. Di sini sudah muncul, kalian bisa langsung solder saja seperti sebelumnya. Kalian bisa panaskan dulu ujung pinnya, lalu dekatkan timahnya dan timah akan meleleh dengan sendirinya dan membentuk gunung. Jika sudah membentuk gunung, maka solderan sudah dikatakan cukup. Jangan berlebih karena akan berantakan. Selanjutnya, lakukan hingga semua pin tersolder dengan rapi dan sempurna. Jika kalian pemula dan merasa kesulitan, maka kalian bisa berlatih menyolder sendiri di rumah dan sering-sering melakukan soldering, karena soldering ini memang memerlukan waktu latihan yang lumayan panjang. Untuk pin kedua sudah selesai seperti berikut. Pin sudah tertancap dengan kuat dan pinnya sudah membentuk seperti gunung kecil, maka komponen kedua sudah selesai disolder. Komponen kedua ini adalah pin header untuk sensor ultrasonik. Demikian. Lanjut ke komponen ketiga, yakni kaki untuk mikro
controller. Untuk memudahkan, kalian bisa melepaskan dulu kaki-kakinya dari microcontroller, lalu menyolder satu persatu. Gunakan tatakan agar memudahkan, lalu bisa mulai lagi dalam menyolder. Untuk kaki pin header yang pertama sudah selesai, pastikan karena pin header ini sangat kecil, pastikan solderan antara pin tidak terhubung karena bisa memicu konslet. Untuk mengeceknya, kalian bisa menggunakan multimeter seperti ini dan menggunakan fiturnya yang bisa berbunyi jika kedua solderan menyambung atau terhubung. Jika demikian, kalian bisa menggunakan solder sucker untuk menyedot hasil solderan dan mengulang solderan itu kembali. Cara menggunakan solder sucker adalah kalian memanaskan timahnya sudah kalian solder, lalu pada solder sucker ini terdapat bagian yang bisa kalian tekan hingga terdengar suara klik, maka solder sucker ini siap digunakan. Untuk menggunakannya, kalian bisa menekan saja tombol ini dan seperti berikut. Nah, maka solder sucker tersebut akan menyedot timah panas yang sudah dilelehkan dengan solder. Akan saya contohkan. Kalian panaskan timahnya yang ingin kalian sedot. Jika sudah leleh dan panas, maka tekan tombol yang ada di solder sucker, maka timah panas akan tersedot dan kalian bisa mengulangi solderannya kembali. Kurang lebih begini hasil akhirnya, lalu sisanya akan sama saja. Semua pin dan komponen akan disolder dan
akhirnya menyatu dengan sempurna. Sekian untuk video kali ini. Semoga semua yang ada di video kali ini bermanfaat dan kalian bisa lakukan di rumah secara mandiri. Sekian, terima kasih.